Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Baik teman-teman mahasiswa dan mahasiswi 6C Angkatan 2019, terutama yang terhormat kepada dosen pengampu dari mata kuliah Public Speaking, izinkan saya, Salman Al-Farisi, dengan NPM 3119006 untuk memenuhi tugas dari Public Speaking. Adapun pada kesempatan kali ini, yang ingin saya ceritakan atau yang ingin saya sampaikan terkait dengan dunia pendidikan, secara garis besar, tentu di dalam penilaian PISA, yaitu Program for International Student Assessment, yang mana tingkat literasi dari para peserta didik yang sangat terbilang sangat jauh ya, apalagi dalam penelitiannya UNESCO menetapkan bahwasanya Indonesia ini memiliki keterbelakangan untuk budaya literasi, karena dari beberapa negara yaitu Indonesia mendapatkan posisi yang kedua, namun posisi kedua dari bawah. Sungguh ini cukup memprihatinkan untuk kita semua, apalagi para calon pendidik yang nantinya akan menjadi role model atau agen dari perubahan di kondisi yang saat ini seperti itu. Sehingga di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait literasi, bahwasanya saat ini dunia pendidikan mulai gencar-gencarnya sadar akan pentingnya literasi, ya, sehingga ada beberapa asesmen atau ujian penilaian, terutama mereka yang berada di kelas-kelas menengah. Kalau dulu kita mendengar ujian nasional yang dilaksanakan untuk kelas-kelas akhir seperti kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Namun pada saat ini sudah dilakukan asesmen, yaitu di kelas menengah, yaitu di kelas 5 untuk tingkat MI maupun SD, kemudian kelas 8 untuk tingkat SMP maupun sanawiyah MTS, dan di kelas 11 untuk tingkat SMK, SMA, MA sederajat. Nah, apa sih yang ada dalam asesmen itu? Ya, tentu pertama terkait dengan literasi, yang mana yang saya pahami, yang saya pernah ikut dalam terlibat dalam asesmen tersebut, bahwasanya literasi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu literasi membaca, yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi sains, dan yang keempat literasi sosial. Namun setelah dilakukan uji maupun asesmen, tentu masyarakat atau para peserta didik di Indonesia ini terbilang perlu perhatian khusus untuk memperbaiki kemampuan literasi. Tentu hal ini kita tidak bisa salahkan kepada peserta didik sepenuhnya, karena tentu peserta didik juga diajarkan oleh para pendidik. Nah, sehingga para calon pendidik sudah seyogianya mari kita lakukan perubahan, perbaikan dengan memperbanyak wawasan yang kita miliki, memperbanyak sumber-sumber lain yang nantinya bisa kita berikan, kita serahkan, kita bagikan kepada seluruh peserta didik, terutama terkait dengan literasi-literasi. Nah, adapun bagi seorang calon pendidik, tentu kita harus memiliki beberapa kompetensi yang harus kita penuhi. Nah, yang sama-sama kita pelajari diantaranya ada kompetensi personal, profesional, pedagogik, kompetensi sosial, apalagi di jurusan kita yaitu pendidikan agama Islam, ditambah dengan 2 kompetensi, yaitu kompetensi religius dan juga kompetensi leadership. Sehingga sudah semestinya ke-6 kompetensi ini bisa ada di dalam diri seorang pendidik. Bagaimana jika saya belum memiliki ke-6 kompetensi tersebut? Maka kita sama-sama belajar, kita sama-sama meningkatkan,
memperbaiki, menambah, ya, karena tentu tidak ada orang yang sempurna, tapi yang ada, yang sangat utama adalah orang yang terus mau meningkatkan kapasitas diri dan juga mau belajar, ya, sehingga sudah sepantasnya dan seyogianya bagi seorang pendidik kita, insya Allah sebagai calon pendidik, harus terus mau belajar akan perubahan yang terjadi, belajar untuk mengevaluasi diri, karena tentu hal-hal ini sangat penting nantinya agar peserta didik yang kita ajarkan ini tidak terkikis atau materi yang kita ajarkan tidak ketinggalan zaman, karena kita bisa beradaptasi dengan baik, kita dapat menyesuaikan dengan zamannya, dan juga cara maupun pengajaran yang kita lakukan juga sesuai dengan zamannya. Dan ini juga merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh para pendidik, yaitu para calon guru. Nah, tadi terkait dengan yang terjadi, ya, literasi-literasi yang memang cukup memprihatinkan. Oleh karenanya, mari kita bagi para calon pendidik untuk memperbaiki kondisi ini, karena kita semua menjadi agent of change, ya, agen perubahan. Kita mulai dari kita. Jangan kita menyalahkan keadaan, jangan kita menyalahkan nenek moyang, jangan kita main salah-salahan. Tapi mulai saat ini, kita sebagai calon pendidik, mari kita memperbaiki diri, yang nantinya tentu berimbas kepada peserta didik atau berimbas kebaikannya kepada siswa ataupun siswi yang kita ajarkan nantinya. Oleh karenanya, mari kita terus tingkatkan kapasitas diri dengan cara yang bervariatif, tergantung bagaimana cara belajar teman-teman, ya, apakah bisa melalui audio visual, audio kemudian visual, ataupun dengan cara belajar yang bagian kinestetik, ya, itu semua merupakan rahmat Allah yang Allah berikan kepada manusia dengan caranya masing-masing, sehingga kita temukan cara belajar kita masing-masing, dan nantinya ketika kita memiliki kapasitas yang baik, maka insya Allah juga akan memberikan dampak yang baik kepada peserta didik. Dan hal yang penting juga, kita harus bisa meningkatkan komunikasi, karena sebagai pendidik yang baik harus memiliki komunikasi yang baik, ya, karena komunikasi adalah langkah untuk menjembatani pemahaman ataupun wawasan yang dimiliki oleh para pendidik yang nantinya akan mentransfer atau memberikan kepada para peserta didiknya maupun kepada murid-muridnya. Saya belum lancar, kita sama-sama belajar. Saya belum lihai, kita sama-sama belajar. Intinya terus mau belajar dari kesalahan, karena kembali lagi tidak ada manusia yang sempurna, ya. Oleh karenanya terus kita mau meningkatkan diri dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sharing kita ini bisa bermanfaat serta bisa menambah pengetahuan kita terkait fenomena yang saat ini terjadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperbaiki semua dan bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah, apabila banyak salahnya tentu saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.